Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Allah sehingga bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bapak yang kami hormati, kalau saya membaca banyak hal, ternyata sesungguhnya kita itu ahli surga semua. Kenapa ahli surga? Karena kita umat Muhammad, dan kita hidup sebagai seorang muslim. Yang penting, kenapa ahli surga? Ada pengecualian. Yang penting tidak syirik. Yang penting tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, sehingga menyimpulkan bahwa di dalam beragama yang sering kali saya menyampaikan, saya punya aliran bukan aliran sesat, tapi aliran bahwa masuk surga itu gampang. Yang penting tidak syirik kepada Allah. Menjalankan sholat ya, puasa ya, haji ya jika mampu. Kalau di bulan puasa ya, mengeluarkan zakat tadi, itu semua kalau kita jalankan tidak menyekutukan Allah, insya Allah masuk surga. Banyak riwayat kalau kita membaca bahwa diriwayatkan oleh Aisyah misalnya, Nabi menyampaikan, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aysarahuma illa yakun ithman. Bahwa Nabi ketika ada dua hal yang ingin dipilih Nabi itu tidak memilih kecuali yang paling ringan. Yang penting tidak terkait dengan dosa. Nah, ketika ada dua pilihan, yang satu berat, yang satu ringan, Nabi itu selalu pilih yang ringan. Contoh misalnya, di dalam suatu perjalanan sebagai seorang muslim itu kan pasti tetap diwajibkan untuk menjalankan ibadah apa? Sholat misalnya. Menjalankan sholat tepat waktu di dalam perjalanan dengan jamaah yang banyak. Sebagai pemimpin harusnya memilih yang ringan, nanti saja. Nah, kalau toh misalnya memilih di awal langsung di paket kedua yang kita sebut dengan jamaah. Karena apa itu yang ringan. Tidak setiap waktu berhenti, tidak setiap waktu berhenti. Cari yang ringan. Karena apa? Memang itu diperbolehkan. Privilege, keringanan bagi orang yang sabar itu untuk mengkosor dan mengkodok. Dari Aisyah tadi. Kemudian dari Abu Hurairah mengatakan bahwa inna dina yusrun, bahwa agama itu gampang. Dari seorang Arabi, beliau pernah menyampaikan, mendengar Rasulullah bahwa Nabi pernah bersabda, inna khairat dinikum aisaru, bahwa sebaik-baik agama kalian itu adalah yang ringan, tidak memberatkan. Bisa dibayangkan bahwa jika agama Islam itu memberatkan, bagaimana nasib masyarakat yang hidup jauh dari masa Rasul? Sehingga kita yang jauh dari masa Rasul, bukan hanya waktu tetapi tempat juga, itu juga mendapatkan perhatian. Ketika nanti di hari akhir semua akan mati, kemudian ketika menghadap Allah, Nabi itu masih bersujud. Kemudian saking lamanya sujud Nabi di hadapan Allah, suruh bangun. Apa yang dipikirkan Nabi itu? Redaksinya begini. Ay Rabbi, ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Masih memikirkan, ya Allah, ay Rabbi, bukan ya Rabbi, ay Rabbi, ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Memikirkan, ya Allah, makhluk-makhlukmu atau hamba-hambamu, tepatnya hamba-hambamu, walaupun tempat yang jauh, abaduka tetap menyembahmu fi atrofil ardi, di tempat yang paling jauh, kamera dan seterusnya.
Mereka tetap menyembah. Itu masih mendapatkan perhatian Rasul untuk diberi syafaat. Ketika Nabi masih bersama para sahabat di masjid, kemudian tiba-tiba ada seorang A'rabi. A'rabi itu saya membayangkan orang desa gitu, orang desa. Sebelum datang Nabi menyampaikan, sebentar lagi akan datang di hadapan kalian ahli surga. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat Ansor yang wajahnya masih basah karena wudu. Sendalnya juga tidak diletakkan di depan tapi di bawah, ditenteng. Akhirnya para sahabat melihat orang tersebut. Hari pertama, hari kedua Nabi menyampaikan hal yang sama, sebentar lagi akan datang di hadapan kalian ahli surga. Nah, yang ternyata yang datang orang yang kemarin sampai 3 kali. Nah, diriwayatkan oleh sahabat Anas. Nah, kemudian Abdullah ibnu Amr ibnu As ingin tahu orang tersebut. Karena ingin tahu maka minta izin nginap di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Ingin mengetahui amal apa sih sampai Rasul mengatakan dia itu ahli surga. Dengan izin yang diberikan oleh A'rabi tersebut selama 3 hari 3 malam, Abdullah ibnu Amr ibnu As tidak melihat amal yang istimewa. Tidak misalnya malam hari bangun sampai subuh dari jam 2, tidak. Berinfak misalnya dengan harta yang banyak juga tidak. Nah, sampai 3 hari tidak menemukan yang istimewa, akhirnya minta izin pulang. Tetapi akhirnya dikemukakan maksud dan tujuan yang sebenarnya, bahwa nginepnya Abdullah ibnu Amr ibnu As itu ingin mengetahui amal apa sih yang dilakukan sampai Nabi mengatakan bahwa dia itu ahli surga. Akhirnya tidak dijawab. Kemudian setelah mau pamitan baru menyampaikan, apa yang saya kerjakan, amal saya kerjakan selama engkau tinggal di sini, itulah yang engkau lihat, tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi hanya dia punya 2 hal yang istimewa, tapi tidak terlihat. Saya tidak pernah benci sama orang muslim. Nah, itu yang susah. Saya tidak pernah benci orang muslim, dan saya tidak iri dengki orang lain yang diberi rezeki, yang diberi kenikmatan Allah. Saya tidak pernah dengki, tidak pernah iri. Yang lain punya mobil, yang lain punya rumah baru, yang lain punya segalanya. Saya itu tidak kepo bahasa sekarang itu. Nah, ternyata apa yang dilakukan orang tersebut itu kan sederhana. Nah, kalau kita ini bapak-bapak semuanya, yang penting tidak punya niat jahat terhadap orang muslim, tidak dengki, itu sudah jaminan surga. Melihat hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Nah, satu lagi, ketika Mu'adz bin Jabal bepergian bersama Rasul di dalam kendaraan, dalam kendaraan itu dimanfaatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Nah, disampaikan, ya Rasul, amal apa sih yang memudahkan orang masuk surga dan menjauhkan dari neraka? Jawaban Rasul ini saya masih ingat redaksinya begini. Sa'alta an al-ilmi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, tetapi sesungguhnya. Nah, kalau dalam redaksi bahasa Arab itu kalau ada inna dan la, innal insana lafi, innal insana lafina. Kalau ada inna dan la itu menunjukkan sesuatu yang kuat, sungguh itu. Wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, tetapi sungguh itu ringan bagi orang yang diberikan Allah keringanan. Nah, apa jawaban Nabi? Sembahlah Allah, jangan menyekutukan, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, puasa, haji jika mampu. Itu saja itu rahasianya. Nah, sehingga apa yang disampaikan Nabi kepada Mu'adz atau tadi sahabat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu menunjukkan bahwa masuk surga itu gampang. Yang penting tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, kewajiban-kewajiban sehari-hari kita jalankan,
tidak punya rasa benci terhadap orang atau sesama muslim, tidak punya dengki iri terhadap orang lain yang diberikan kenikmatan kepada Allah, itu cukup. Nah, contoh lagi di dalam bertaubat, taubatnya umat Muhammad itu gampang. Gampangnya apa? Yang penting al-itlaq, al-azm, an-nadbu. Yang pertama, menutup diri, tidak melakukan sesuatu yang pernah dilakukan terkait dengan dosa. Kemudian yang kedua, azam, itu niat kuat untuk tidak melakukan lagi. Yang ketiga, an-nadbu, menyesali apa yang sudah dilakukan terkait perbuatan dosa. Sehingga orang-orang yang pernah berbuat dosa, jangan khawatir, bisa diterima tobatnya. Yang penting 3 hal tadi itu, tidak mengulangi, punya rasa penyesalan yang dalam, kemudian melakukan perbuatan baik. Karena itu kalau kita saksikan di YouTube ya, pengajian Gus Iqdal, itu kan jamaahnya banyak dan rata-rata orang preman. Karena apa? Mereka menyampaikan tato banyak sekali. Bagaimana bisa tobat? Jawabannya itu ringan. Yang penting tidak nambah tato. Karena kalau menghilangkan tato itu berat, sakit. Karena itu untuk taubat yang penting tidak nambah tato. Itu kan gampang. Sehingga jamaahnya begitu banyak, puluhan ribu bahkan sampai 20.000 setiap minggu. Nah, setiap minggu disentuh dengan sentuhan-sentuhan yang ringan dalam beragama. Nah, karena itu maka ingin kami sampaikan bahwa di dalam beragama selain mudah, selain gampang, jangan mempersulit diri. Kemudian masuk surga juga gampang. Nah, Nabi mengatakan miftahul jannah apa? La ilaha illallah, kan kuncinya masuk surga itu kan la ilaha illallah. Kuncinya kan sudah dibagi. Nah, tinggal buka nanti gitu, tinggal buka. Ya ilaha. Kemudian yang terakhir, kenapa kita itu nikah dengan istri satu? Kenapa kita nikah dengan istri satu? Karena kita pilih yang gampang. Kalau kita punya kemampuan untuk adil, itu kan lebih baik berapa? 2. Kalau kita mampu adil, itu lebih baik 2. Atau bahkan 3 atau bahkan 4 kalau kita mampu adil. Nah, karena kita tidak bisa berlaku adil, maka cari yang gampang. 1. Nah, ini rahasia Pak. Ini saya mencatat banyak. Rahasia kenapa ya? Saya menyampaikan baru sekarang. Ternyata orang yang beristri satu ya nggak ada ibu-ibu ya. Dalam banyak literatur dikatakan orang yang beristri satu itu sebenarnya seperti orang mati tapi bisa ngomong, bisa makan, bisa bernapas. Saking lemahnya itu. Bahkan orang yang istrinya satu itu tidak boleh menjadi saksi. Karena dia tidak bisa berlaku adil sehingga dia memilih istri satu. Bahkan seorang pejabat raja saat itu tidak mau memberikan bansos kepada orang yang istrinya satu. Karena rezeki Allah itu tidak boleh diberikan oleh yang bodoh. Nah, ini saya menemukan banyak literatur, tapi ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang pokok ya. Artinya mengapa milih satu? Karena kita lemah dalam arti tidak bisa berlaku adil. Kalau bisa berlaku adil mungkin nambah. Nah, lebih baik 2. Lebih baik 2. Kalau bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil maka lebih baik 1. Nah, kesimpulannya, mudah-mudahan tidak sampai 15 menit, 10 menit saja. Kesimpulannya bahwa jangan berlaku syirik terhadap Allah. Jalanilah kehidupan sehari-hari, kewajiban-kewajiban kita. Kemudian hindari benci terhadap sesama muslim. Kemudian jangan iri dan dengki kepada orang-orang tetangga-tetangga kita yang diberikan Allah rezeki, kenikmatan yang lebih baik dari kita. Dari tidak kepo, kemudian tidak punya rasa benci terhadap orang, dan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban sehari-hari. Mudah-mudahan kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.